جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa nasrullah," apabila datang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, wal fath, dan hari kemenangan, yaitu penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nas, dan ketika engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah yaitu Islam secara berbondong-bondong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikanlah Allah dan pujilah Dia, Rabb. Wastaghfir, dan mohonlah ampunlah atas dosa-dosamu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia, Allah Azza wa Jalla, adalah zat yang maha menerima taubat. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berapa kali telah kita dengarkan surah yang mulia ini? Bukan satu kali, bukan dua kali, bukan 10 kali, sudah lebih dari itu, ratusan, ribuan kali. Namun pernahkah kita tahu makna dari ayat ini? Dari surah yang mulia ini? Apa yang seharusnya kita lakukan, terutama dalam menjalani kehidupan kita, yang mana setiap kita hakikatnya berjalan menuju gerbang kematian. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kata beliau radhiyallahu anhuma, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengundang mereka itu, para sahabat masih hidup di zamannya Umar, kibarus sahabah, sahabat-sahabat senior, dan mengajakku bersama mereka, kata Ibnu Abbas. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah Umar mengajak aku bersama mereka, melainkan untuk memperlihatkan di hadapan mereka tentang kualitas ilmuku. Lalu apa yang terjadi? Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada senior-senior sahabat, bagaimana kalian menafsirkan firman Allah Azza wa Jal apabila telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah yaitu Islam? Maka sucikanlah Rabb, pujilah Dia, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha pengampun, zat yang menerima taubat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara para sahabat ada yang mengatakan, ayat ini memerintahkan kepada kita, apabila telah kita dapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah,
Hendaknya kita bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah Azza wa Jalla, serta memohon ampun atas dosa-dosa kita. Sebagian yang lainnya mengatakan, kami tidak tahu. Bahkan sebagian yang lainnya diam, tidak berbicara. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimanakah engkau menafsirkan ayat ini wahai Ibnu Abbas? Beginikah engkau menafsirkan ayat ini? Sebagaimana dikatakan oleh sahabat-sahabat. Maka Ibnu Abbas mengatakan bukan. Bukan demikian penafsirannya. Lalu Umar bertanya, lalu bagaimana penafsiran yang engkau ketahui? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang dekatnya hari kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya apabila telah terjadi Allah memberikan kemenangan, yaitu penaklukan kota Makkah, pada saat itu manusia akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk memujinya, mensucikannya, memohon ampun atas dosa-dosanya. Itu menunjukkan bahwasanya ajal Nabi SAW sudah dekat. Kaum muslimin, jamaah Jumat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat ini yang hampir setiap hari atau paling sering kita dengarkan dari imam-imam rawatib, atau bahkan kita membacanya sendiri ketika kita mengerjakan salat, termasuk dari Qisarus Suwar, surah-surah pendek yang laris manis dibaca, namun tidak banyak orang yang mengerti dan memahami makna dan kandungannya. Bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita, ketika kita meraih atau ketika kita sudah melewati usia tertentu, sebagaimana dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginjak usia tua, kemenangan di hadapannya, maka Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir kepada Allah, mensucikan Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Inilah contoh yang harusnya kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Bahwasanya semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya semakin tua semakin kita lalai dari mengingat Allah. Bukannya semakin lanjut usia semakin kita melupakan Allah Azza wa Jalla, hak-hak Allah. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga kelompok, tiga golongan manusia yang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah tidak mensucikan dosa-dosa mereka. Allah tidak melirik kepada mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Syaikhun zani, orang tua yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, fahisyah, kekejian, perzinahan. Wa malikun kadzdzab, seorang penguasa yang berdusta. Wa a'ilun mustakbir, dan seorang miskin yang sombong.
Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelompok yang pertama, syaikhun zani. Orang yang tua, yang sudah lanjut usia, masih bergelimang dalam perbuatan dosa. Bukannya dia kembali kepada Allah, tidak cukup usianya, rapuhnya kekuatannya, memberikan petunjuk kepada dia bahwasanya dia sudah dekat pada pintu atau gerbang kematian. Akan tapi justru dia bergelimang dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang ini, Nabi SAW mengatakan, orang ini Allah tidak akan pernah mengajak bicara padanya pada hari kiamat. Orang ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan meliriknya, tidak akan membersihkan dosa-dosanya, serta diancam dengan azab yang sangat pedih. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumaat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya usia yang semakin berlanjut, usia yang semakin bertambah, justru kita harus semakin menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikatnya bertambahnya usia seorang yang seharusnya dia lebih dekat kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya Allah tidak akan memberikan uzur. Allah tidak akan memberikan uzur kepada seorang yang mencapai usia 60 tahun. Tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Aku luma sami'tum wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, jamaah Jumaat Allah Azza wa Jalla, hendaknya semakin bertambahnya usia kita, perlu kita meningkatkan amal-amal ibadah yang sifatnya individual. Baik itu yang sifatnya wajib maupun sunnah. Hendaknya ketika bertambah usia kita, semakin dekat kita kepada pintu kematian, semakin kita memperbanyak amalan-amalan sunnah kita. Semakin kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran. Semakin sering kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita tidak luput dari perbuatan yang ringan, namun bernilai pahala yang besar. Ucapan yang sangat ringan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringan di lisan, berat di timbangan, dan paling dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Siapa yang tidak mampu melakukan, mengucapkan dua kalimat ini? Namun dia bernilai pahala besar. Namun betapa banyak orang yang lalai. Bahkan mereka lebih senang untuk mengingat dan mengulang-ulang nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, bahkan berbau kesyirikan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Justru itu lebih dicintai dan mereka lebih bangga terhadap perkara-perkara tersebut. Ya'dan billah. Maka marilah kaum muslimin, jamaah Jumaat Allah Azza wa Jalla, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meningkatkan amalan kita, ibadah kita, keikhlasan kita di dalam beribadah, di dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita kepada jalan kebaikan, memberkahi umur kita,
memberikan umur panjang untuk melakukan hal-hal kebaikan, bukan untuk bergelimang dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah Ta'ala wa qala min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان يوم الدين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة